أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat di atas ketaatan, nikmat bisa menjalankan ibadah kepada Allah, nikmat bisa kembali duduk bersama di dalam majelis ilmu, dan semua ini adalah nikmat yang tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Karena hidayah kepada ketaatan, hidayah kepada peribadatan kepada Allah, itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang pilihan. Adapun kenikmatan dunia, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa saja. Mau orang tersebut Allah cintai ataupun tidak, mau orang tersebut Allah ridai maupun tidak, Allah berikan. Karena memang dunia tidak ada istimewanya sama sekali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi nikmat bisa berada di dalam ketaatan, nikmat bisa beribadah kepada Allah hanya diberikan bagi hamba-hamba pilihan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Nabi SAW bersabda, jika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah akan memperkerjakannya, menggunakannya. Kemudian para sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Apa maksud Allah subhanahu wa ta'ala apabila mencintai seseorang, Allah mempergunakannya, Allah memperkerjakannya? Apa maksudnya wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, yuwaffiquhu li'amalin salihin qoblal maut. Maksud apabila seorang hamba diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan mempergunakannya, memperkerjakannya. Maksudnya adalah Allah akan berikan taufik kepada dia untuk beramal soleh. Bahkan amal soleh tersebut dia bawa hingga dia menutup kehidupannya dengan husnul khatimah. Maka nikmat yang luar biasa, Pak. Kalau hari ini kita masih diberikan hidayah melakukan ibadah. Kita ini bisa ibadah bukan karena kita yang hebat. Kita bisa sholat, kemudian setelah sholat wajib kita sholat ba'diyah. Itu semua tidak bisa kita lakukan kecuali setelah Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Nabi SAW dan para sahabat meyakini hal itu. Laulallah mahtadaina, kalau bukan karena Allah kita nggak bisa dapat hidayah. Wala sallaina, kita nggak bisa sholat. Allah yang memberikan kita hidayah tu taufik. Karena kalau kita lihat beribadah kepada Allah
itu berat. Makanya kalau kita ingin data dari seluruh kaum muslimin yang ada, yang berdiri di atas ketaatan, menghambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya dibandingkan yang tidak, maka kita dapati lebih banyak yang tidak beribadah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita hidayah, masih berikan kita keistiqomahan. Maka kita enggak boleh sombong, kita bersyukur dan terus minta kepada Allah agar diteguhkan. Makanya Nabi SAW di antara doa yang paling banyak beliau baca adalah Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita ini terbolak-balik, Pak. Kadang kita taat, pagi semangat, sore sudah lain. Sore semangat, pagi sudah lain. Terbolak-balik. Terkadang semangatnya kepada kebaikan, terkadang malasnya luar biasa. Terkadang sangat ingin menerjang kemaksiatan, terbolak-balik. Maka Nabi katakan, ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah aku kepada ketaatan kepadamu. Bayangkan seorang nabi, seorang rasul mendapatkan predikat kekasih Allah, sudah dijamin masuk surga, dijamin pengampunan dosa, masih minta agar diberikan keistiqomahan. Maka apa kabarnya kita? Yang kita ini gak ada jaminan pengampunan dosa, gak ada jaminan masuk surga, masih berjuang, tetapi kita malas minta agar Allah istiqomahkan kita. Maka jangan pernah lupa, Pak, kita bisa seperti ini, keadaan kita bisa istiqomah dalam kebaikan itu karena Allah. Maka jangan kufur nikmat, bersyukur dan terus minta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan. Makanya juga kita sholat dalam sehari berapa kali? Sholat dalam sehari berapa kali? 5 kali tersebut, berapa kali kita baca Al-Fatihah? Berapa? 17. Minimal dalam sehari 17 kali kita minta agar diteguhkan di atas Islam, diteguhkan di atas hidayah, diteguhkan di atas kebaikan. Di mana? Di dalam surat Al-Fatihah, di sana ada ucapan yang kita ucapkan harusnya hadir hati kita tatkala membacanya, bukan hanya sekedar lisan saja yang bergerak, tapi hati yang benar-benar berharap agar Allah berikan kepada kita apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku hidayah kepada siratal mustaqim. Apa makna siratal mustaqim? Kepada Islam. Kalau sudah mendapatkan hidayah Islam, berada di atas agama Islam, maksudnya apa? Istiqamah di atas Islam sampai meninggal dunia. Tambah lagi ya Allah keistiqamahanku, tambah lagi hidayahmu, tambah lagi ya Allah, tambah lagi teguhkan aku ya Allah, sampai aku bisa menjalankan firman-Mu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan apa kata Allah? Sebenar-benarnya takwa. Kemudian apa selanjutnya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali di atas Islam. Berarti kita dituntut untuk apa? Istiqamah. Maka minimal 17 kali salat wajib kita baca ihdinas siratal mustaqim, hadirkan hati. Belum lagi kalau kita salat sunnah, maka banyak kita baca, banyak kita minta hidayah. Bahkan Allah wajibkan siapa yang sengaja baca Al-Fatihah tanpa ihdinas siratal mustaqim tidak sah. Sengaja meninggalkannya tidak sah. Sebagaimana kita tahu Al-Fatihah adalah rukun di dalam salat. Maka kita bersyukur sekali lagi dan terus kita minta kepada Allah agar Allah berikan kita keistiqomahan hingga semua kita bertemu dengan ajal kita dan kita menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin.
Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, pembahasan yang semua kita membutuhkannya, bukan hanya antum tapi saya juga, yaitu pembahasan permasalahan niat. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya bahwasanya ibadah tidak diterima oleh Allah kecuali dengan niat yang ikhlas. Allah tidak menerima ibadah yang tercampur orientasi selain Allah. Allah tidak menerima ibadah yang riya. Allah tidak menerima ibadah yang bukan tulus semata-mata karenanya, Allah enggak terima. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i anisyirk. Aku adalah zat yang paling tidak suka disekutukan. Man amila amalan, barang siapa yang berbuat amal, dia sekutukan aku di dalam amalan tersebut, taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan dia bersama yang dia riya, yang dia jadikan sekutu bagiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kita sudah sampaikan juga pada pertemuan kemarin bahwasanya jangankan kita ini yang ibadahnya biasa-biasa, orang yang hebat, amalannya kelas atas, tapi gara-gara salah niat jadi bahan bakar pertama api neraka. Ada 3 golongan yang kita sebutkan kemarin, yang merupakan orang hebat tapi gara-gara salah niat dia menjadi bahan bakar pertama api neraka. Yang pertama, orang yang mati syahid. Ini berat Pak, jangan kira ringan ini. Berjuang dengan jiwa, menegakkan la ilaha illallah untuk agama Allah. Dan kalau dia meninggal dunia tatkala berperang tersebut, mati atau meninggal dalam keadaan mulia, mati syahid. Dan ini cita-citanya semua para sahabat. Akan tetapi orang yang pertama dilemparkan ke neraka, dia mati syahid, akan tetapi dia salah niat, dia berperang, dia berjihad bukan karena Allah, bukan untuk meninggikan kalimatullah la ilaha illallah, akan tetapi agar dikatakan pemberani, agar dikatakan jagoan, dan dia sudah dapatkan itu di dunia, kata Allah. Kemudian yang kedua, siapa? Rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Orang yang belajar agama, mengajarkan agama, baca Al-Qur'an, ahli Qur'an. Mulia enggak ini? Mulia. Akan tetapi gara-gara dia salah niat, Allah tanya dia, buat apa kamu lakukan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Dia mengatakan, aku lakukan semua itu, belajar, mengajar, baca Quran semata-mata mencari wajahmu. Allah katakan, bohong. Kamu tidaklah belajar, tidaklah mengajar kecuali ingin dikatakan orang alim. Kamu tidaklah baca Al-Quran kecuali ingin dikatakan qari. Dan kamu sudah dapatkan gelar-gelar itu di dunia. Ini yang kedua nih, gara-gara salah niat. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Orang yang Allah bentangkan harta, Allah berikan dia berbagai macam kekayaan dunia. Kemudian Allah tanya, untuk apa kamu gunakan nikmat-nikmatku? Dia mengatakan, tidaklah ada jalan kebaikan yang engkau suka aku berderma di sana kecuali aku taruh hartaku di sana. Ada pembangunan ini masjid, hartanya ke sana. Ada bantuan ini, hartanya ke sana. Ada donasi ini, hartanya ke sana. Ada orang susah, disantuni. Semua peluang-peluang kebaikan, hartanya ada di sana. Ini orang hebat, tapi sayangnya salah niat. Dia mengatakan, aku melakukan itu semua karenamu ya Allah. Dan Allah tahu apa isi hati manusia. Allah katakan, engkau bohong. Kau tidaklah melakukan itu semua kecuali ingin dikatakan apa kemarin? Dermawan. Luar biasa ini, orang hebat semua ini. Tapi gara-gara salah niat menjadi bahan bakar api neraka. Maka kita introspeksi diri.
Jangan sampai kita salah niat. Makanya penting sekali pembahasan niat ini jemaah sekalian. Maka lanjutan pembahasan kita, setelah kita tahu pentingnya menjaga niat, maka untuk melengkapi pembahasan bagaimana kiat-kiat agar kita bisa menjaga keikhlasan kita, maka kita akan sebutkan kiat-kiatnya. Yang pertama, kiat agar kita bisa menjaga keikhlasan kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan keikhlasan di setiap amal ibadah kita. Jadi kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan keikhlasan di setiap amal ibadah kita. Karena doa ini adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Senjata, namanya senjata itu bukan dikeluarkan terakhir, tapi dikeluarkan di awal. Jadi apapun yang kita ingin dapatkan, kita ingin ini, kita ingin itu, kita belajar agama, kita menghafal Quran, kita kerja, kita lakukan proyek bagi yang bekerja. Sebelum kita lakukan itu semua, minta kepada Allah agar Allah berikan kemudahan. Makanya kita tidak heran bagi orang-orang yang menjaga doa-doa hariannya, sebelum keluar rumah, apa yang dikatakan? Bismillahi tawakkaltu alallah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Artinya apa? Apapun hasil yang aku dapatkan di luar rumah ini, aku serahkan kepada Allah. Maka doa ini bukan senjata terakhir, dia senjata pertama. Termasuk di dalamnya permasalahan agar kita bisa ikhlas. Agar kita bisa ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Berarti kita ini berdoa ini langsung kepada siapa? Langsung kepada Allah. Secara asal orang berdoa itu langsung kepada Allah. Nabi SAW mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sama siapa? Minta sama Allah. Dan berdoa itu gratis. Cuma masalahnya kita jarang berdoa. Apalagi sudah tahu ada doa sapu jagat, mencakup semuanya. Itu aja sudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu bagus, betul. Tetapi tatkala kita berdoa kepada Allah, jangan malu-malu. Manusia kita semakin sering minta sama dia, dia semakin benci sama kita. Coba saja Pak, semakin Anda menampakkan Anda butuh sama dia, semakin gak senang dia sama antum. Itu manusia. Tapi Allah beda. Semakin kita menampakkan kebutuhan kita kepada Allah, Allah semakin cinta kepada kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man lam yas'alillah, barang siapa yang tidak minta kepada Allah, liyaqdab alaihi, maka Allah murka kepadanya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa, tidak mau minta kepada aku, akan dimasukkan ke neraka jahanam dalam keadaan terhina. Allah marah kalau kita enggak minta. Maka apapun yang kita inginkan, minta kepada Allah. Urusan anak kita, urusan istri kita, pekerjaan kita, termasuk kita bisa ikhlas di dalam beribadah. Sekarang, apa doanya? Saya lupa tadi bawa hadiah sebenarnya. Saya sudah ingin tadi pada saat saya baca-baca ulang ini, persiapan, ada doa yang diajarkan Nabi SAW yang tatkala kita merasa niat kita itu goncang, kita baca. Dan doa tersebut adalah doa agar kita bisa lurus niat kita, ikhlas semata-mata beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu doanya enggak? Doa dari Nabi agar kita diberikan niat yang ikhlas di dalam beribadah. Santri, ada yang tahu doanya? Santri ini godaannya besar. Antum harus hafal doanya ini. Namanya hati itu terbolak-balik. Maka antum harus berdoa. Apa doa yang diajarkan Nabi?
Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doanya. Sebelum antum beribadah, hati antum goncang, godaan begitu besar, baca doa ini. Baca doa ini agar kita diberikan keikhlasan. Apa artinya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu. Kita katakan orang yang riya, tidak ikhlas, dia menyekutukan Allah dari sisi tujuan beribadah. Makanya riya itu dikatakan apa? Asyirkul asghar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu, berbuat syirik kepadamu, salah niat di dalam beribadah kepadamu, wa ana a'lam. Sementara aku tahu aku memiliki perasaan tersebut. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari apa-apa yang aku tidak sadar, tidak tahu aku terjatuh pada hal tersebut. Hafalkan doa ini. Ya, antum bisa cari di internet. Ya, antum bisa cari di internet. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kemudian kita sampaikan satu doa dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapa Umar bin Khattab ini? Sahabat Nabi SAW. Khalifah yang keberapa? Kedua. Setelah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kuburannya dikuburkan bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat doa beliau, dengarkan baik-baik. Beliau mengatakan, Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Umar bin Khattab mengatakan, ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku sebagai amal yang saleh. Tidak dikatakan amal soleh kecuali niatnya ikhlas. Jadikanlah amalanku ikhlas hanya semata-mata mengharapkan wajahmu ya Allah. Dan janganlah engkau jadikan sedikit pun dari amal tersebut ada tujuan untuk selainmu ya Allah. Siapa yang berdoa ini? Umar bin Khattab. Antum pernah gak berdoa begini? Nah, itulah kita. Maka kalau kita mengaku ikhlas itu berat, dan memang berat, maka berdoa kepada Allah, minta agar Allah berikan keikhlasan kepada kita. Dan insya Allah gak lama sebelum beramal, berhenti sejenak. Ya, seberhenti sejenak, tata ulang niat agar benar-benar amal kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, kita enggak memperpanjang. Yang kedua, agar kita bisa mengikhlaskan ibadah kita, meniatkan ibadah kita karena Allah, menjaga keikhlasan kita adalah mencari teman-teman yang saleh yang senantiasa mengingatkan kita dan memberi teladan kepada kita. Apa yang kedua? Mencari teman saleh yang senantiasa mengingatkan kita dan menjadi teladan di dalam kesolehan mereka kepada kita. Wah, kenapa kok bisa teman Ustadz? Yang nomor 2 ini. Karena sejatinya orang itu akan terpengaruhi agamanya karena agama siapa? Temannya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajulu atau al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu kualitas agamanya tergantung kualitas agama siapa? Sahabatnya, temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah kalian kepada siapa kalian berteman. Teman yang lalai akan mengajak kita kepada lalai. Teman yang saleh, orientasinya akhirat, maka mengajak kita ke akhirat. Maka teman itu as-sahib sahib.
Teman itu menarik. Menarik kepada kebaikan atau menarik kepada keburukan? Pasti. Pasti. Maka carilah teman-teman yang menarik kepada kebaikan, bukan kepada keburukan. Kita tidak berlama-lama di dalam masalah ini. Dalilnya begitu banyak, tapi kita sampaikan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah berkata, mujalasatus salihin tuhawwiluka min sittatin ila sittah. Duduk bersama orang-orang yang soleh, berteman bersama orang-orang yang soleh, anta akan mengantarkanmu dari 6 perkara menuju kepada 6 perkara. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Berteman dengan orang soleh akan mengantarkanmu dari 6 perkara menuju 6 perkara. Kita sebutkan satu-satu. Yang pertama, minasyakki ilal yakin. Yang pertama, dari keraguan menuju kepada keyakinan. Kemudian yang kedua, wa minar riya'i ilal ikhlas. Dari riya menuju kepada keikhlasan. Karena teman itu Pak, bukan yang selalu meng-ACC perbuatan kita. Kita niatnya salah, didukung, enggak. Teman yang sejatinya itu justru teman yang mengingatkan kita, mengarahkan kita. Tatkala kita salah niat, akhi, enggak boleh seperti itu. Antum ini kalau seperti ini sia-sia ibadah antum. Nah, itu teman soleh itu seperti itu, mengingatkan kita. Maka siapa yang cari kawan ingin diiyakan terus, bahaya. Karena sahabat teman-teman yang soleh, dia akan mengiyakan kita pada yang baik dan akan mengingatkan kita pada yang buruk. Maka kita harus terima. Maka carilah teman-teman yang baik, yang soleh. Kemudian yang ketiga, wa minal ghaflati ila zikri. Dari kelalaian menuju kepada ingat Allah. Coba bayangkan, antum sedang ngumpul, masuk waktu sholat, dalam hati antum nggak pengen sholat, tapi antum punya teman di situ bersama antum 6 orang, 5 orangnya ke masjid. Antum kemana kira-kira itu? Ke masjid. Ya sudahlah, daripada aku sendirian di sini. Nah itu, dia akan mengingatkan kita. Bahkan seringkali orang mendapatkan hidayah seperti itu. Dia berada di circle yang baik, kemudian teman-teman yang soleh, secara otomatis dia termotivasi, terajak untuk beramal soleh. Makanya antum tahu kisah pembunuh 100 orang. Tatkala diarahkan oleh ahli ilmu bahwasanya taubatnya akan diterima, apa diperintahkan kepadanya? Pergi hijrah ke tempat orang-orang baik, orang-orang soleh. Kenapa? Itu sebab terbesar kita bisa istiqomah, yaitu teman yang soleh. Kemudian yang keberapa sekarang? Keempat, wa minar raghbati fid dunya ila raghbati fil akhirah. Yang keempat, dari orientasinya dunia menuju orientasinya akhirat. Tatkala kita ngumpul sama orang-orang ahli dunia, aduh, mobil ini keluar lagi keluaran barunya. Iya, antum itu punya uang gimana? Ganti. Itu kalau orang-orang yang ahli dunia. Tapi kalau orang-orang yang soleh, aduh, keluar lagi mobil ini. Dunia aja itu. Nggak usah terlalu lah. Dunia aja itu. Nggak ada habisnya. Nah itu. Teman soleh itu. Antum pernah dapat begitu nggak? Ucapan kayak gitu berarti teman itu teman yang baik itu. Aduh, begini lagi, ada begini lagi, begini. Santai aja, dunia itu. Dunia aja itu. Tapi kalau antum berteman sama orang-orang yang lalai, oh sudah, motor antum ini apa ini? Sudah enggak zaman ini. Padahal kita tuh lebih ke fungsi, bukan gaya-gaya gitu kan. Tapi kalau berteman dengan orang-orang yang orientasinya akhirat, Masya Allah, walaupun motor antum enggak baru-baru, tapi kebaikan antum lakukan, ini mantap ini. Nah, antum dikasih kayak gitu. Nah, maka teman yang soleh merubah sudut pandang antum dari yang awalnya orientasinya dunia menuju orientasi akhirat. Dan itu terbukti, kita punya pengalaman masing-masing. Kemudian yang keberapa? 5. Wa minal kibri ila tawadu.
dari sombong menuju rendah hati. Nah ini santri, pintar-pintar pilih teman. Karena penuntut ilmu sangat rentan dengan kesombongan. Kepada siapa dia berkawan, maka dia akan ngikut dengan kawannya tersebut. Maka cari orang-orang yang soleh, maka dia akan mengantarkan kita kepada tawadu, bukan kepada kesombongan. Kemudian yang terakhir, wa min su'in niyah ilan nasiha, dari buruknya niat-niat menuju kepada permurnian niat-niat semata-mata karena wajah Allah. Itu 6 perkara faidah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim kalau kita memiliki teman yang soleh. Di situ disebutkan juga dari riya menuju ikhlas. Kemudian yang keenam, dari niat buruk menuju pemurnian niat semata-mata karena Allah. Maka cari teman yang soleh. Jangan kita ini yang tua-tua cuma nasihati anak. Nah, cari teman yang soleh. Nggak usah sama itu, nggak bagus. Tapi diri kita nggak nasihati. Nah sama. Semua kita sampai meninggal dunia butuh teman-teman yang baik. Makanya Allah mengaruniakan kepada Nabi SAW sahabat terbaik siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena untuk istiqomah gak bisa sendirian. Untuk bisa menjadi hamba Allah yang sejati gak bisa sendirian. Nabi SAW sampai meninggal dunia dikelilingi oleh sahabat-sahabat terbaik. Maka antum cari sahabat yang baik. Kemudian yang ketiga adalah kiat menjaga keikhlasan, meluruskan niat sebelum, saat, dan setelah beramal. Apa yang ketiga? Meluruskan niat sebelum beramal, saat beramal, dan setelah beramal. Wah, luruskan niat. Sebelum beramal, cek. Ini siapa ini? Untuk siapa ini? Saya sholat ini untuk siapa? Tanya diri kita. Saya ngaji ini untuk siapa? Saya sedekah ini untuk siapa? Sebelum kita melakukan, tanya itu kepada diri kita. Kita nggak butuh waktu lama, mungkin hanya 1 menit 2 menit agar lurus niat kita. Apakah ini karena Allah atau karena manusia? Apakah karena ini lillahi ta'ala atau ingin dilihat manusia? Sebelum beramal, para ulama mengecek niatnya terlebih dahulu. Kemudian saat beramal, berarti niat ini berubah-ubah Ustaz. Sebelum beramal bisa jadi ikhlas, saat beramal bisa jadi berkurang, naik turun. Kemudian setelah beramal juga tetap dijaga keikhlasannya. Sudah sholat malam tadi malam, jaga keikhlasan. Jaga keikhlasan. Jangan setelah sholat malam jam 2, jam 4 buat status Alhamdulillah Allah mudahkan sholat malam ini. Oh, goyang itu biasanya. Apalagi ada yang puji, Masya Allah Pak. Wah, senang sudah itu. Jaga, sudah. Di antara bentuk menjaga keikhlasan, nanti poin berikutnya adalah menutupi amalan, menyembunyikan amalan. Jadi jaga niat sebelum beramal, saat beramal, dan setelah beramal. Kenapa harus demikian? Karena niat itu berubah-ubah. Nggak usah kita Pak. Ada seorang ulama bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, perhatikan baik-baik, ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk aku obati atas diriku kecuali niatku. Kata siapa itu? Seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kenapa? Li'annaha tataqallabu alayya, karena niat itu senantiasa berbolak-balik. Di rumah ikhlas, pas sampai dekat masjid, oh ternyata ada Pak DKM, kurang lagi niatnya. Pas sampai dalam masjid, oh ternyata ada orang yang dia ingin cari simpatinya, kurang lagi niatnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu kita alami. Semua manusia seperti itu. Kita beribadah satu ibadah, kita butuh niat ikhlas yang banyak. Kita sampaikan sebuah perkataan dari seorang ulama bernama Sulaiman Al-Hashimi. Siapa?
Sulaiman Al-Hashimi. Beliau mengatakan, baik-baik dengarkan. Seorang ulama bernama Sulaiman Al-Hashimi rahimahullahu taala mengatakan, "Rubbama uhaddisu bihaditsin wahid wali niyah. Fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyati. Fa idzal hadisul wahid yahtaju ila niyat." Apa kata seorang ulama Sulaiman Al-Hashimi rahimahullah? Beliau mengatakan, terkadang aku menyampaikan satu hadis dan aku awalnya punya niat yang ikhlas. Fa idza ataitu ala ba'dihi, tatkala aku menyampaikan setengah dari hadisnya, taghayyarat niyati, niatku pun mulai berubah-berubah. Fa idzal hadisul wahid yahtaju ila niyat, maka satu hadis yang disampaikan itu butuh kepada niat yang banyak, yang ikhlas. Maka di sini kita dianjurkan untuk apa? Memperbaharui niat. Bayangkan, ini bukan orang tahun kita sekarang yang memberikan testimoni. Ini ulama-ulama besar, orang soleh, ngerti pentingnya ikhlas, ngerti bahayanya riya, tapi mereka mengatakan tidak ada yang paling sulit aku obati kecuali niatku. Kemudian tatkala aku menyampaikan satu hadis, di awal niatku ada, di tengah-tengah berubah niatku, maka satu hadis saja yang disampaikan butuh niat-niat yang baik yang begitu banyak. Maka apa kabarnya kita? Ya, maka luruskan niat sebelum, saat, dan setelah beramal. Kemudian yang keempat, sudah mau azan ini. Yang keempat, apa itu? Kita cukupkan 4 aja lah, walaupun masih ada yang lain. Yang keempat, kiat agar kita bisa menjaga keikhlasan kita adalah menyembunyikan amal yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Apa yang keempat? Sebisa mungkin menyembunyikan amal yang orang lain tidak perlu tahu amal ibadah kita, agar kita terselamatkan dari riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tulis ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 271. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairun lakum. Kalau kalian menampakkan sedekah kalian, Allah katakan itu baik. Kalau kalian nampakkan sedekah kalian, Allah katakan itu baik. Tapi apabila kalian sembunyikan, kalian berikan harta kalian kepada orang-orang fakir dan kalian sembunyikan, fahuwa khairun lakum, itu lebih baik lagi dari amal ibadah yang kalian lakukan. Jadi Allah katakan yang lebih baik yang mana? Menampakkan atau menyembunyikan? Menyembunyikan. Dan menyembunyikan itu lebih selamat. Ya, selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingat baik-baik, dengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafi." Sesungguhnya Allah mencintai seseorang hamba yang bertakwa, kemudian merasa cukup dan tersembunyi. Tersembunyi. Orang yang bertakwa, qanaah atau merasa cukup dan tersembunyi. Apa maksud tersembunyi? Dia suka menyembunyikan amal ibadahnya. Kita kan di zaman sekarang nih godaan besar. Belum ibadah saja sudah statusnya kemana-mana, ya kan? Bahkan gatal itu. Tapi kita nggak vonis, Pak. Kita ngaji untuk diri sendiri. Ada orang buat status, oh riya nih, ya nggak boleh. Niat itu Allah yang tahu. Tapi bagi kita lebih selamat adalah menyembunyikan. Tapi kalau ada maslahat, seperti saya misalnya nih, nggak mungkin saya nggak di live misalnya ini. Karena apa? Karena untuk kemaslahatan yang lebih besar. Tapi kalau nggak ada maslahat, ya udah nggak usah di live. Kenapa? Itu lebih selamat. Seperti juga misalnya sholat, jangan lagi beralasan, aku nggak mau berjemaah di masjid. Kenapa?
takut ria. Itu salah. Tadi kita katakan di awal, menyembunyikan amal yang tidak perlu orang tahu. Artinya amalan yang memang bisa kita sembunyikan, sembunyikan. Adapun sholat berjamaah, memang itu syiar Islam, maka pasti ditampakkan. Maka jaga niat kita di situ. Ingat, Nabi mengatakan, Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, merasa cukup dan tersembunyi, yaitu suka menyembunyikan amal ibadah. Maka kalau bisa bersedekah, sedekahlah diam-diam. Kalau sholat malam, makanya sholat sunnah yang paling afdol itu sholat apa? Sholat malam. Kenapa dikatakan sholat malam paling afdol? Karena di saat itu benar-benar itu tanda iman, ikhlas. Orang tidur, dia bangun. Siapa yang dia cari itu? Kecuali tidak ada yang dia cari kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lain cerita kalau setelah itu buat status. Kita nggak tahu. Ya, maka hati-hati. Kemudian terakhir, antum pernah dengar enggak hadis 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah? Pernah dengar enggak? Ada 7 golongan kan? Nanti kalau antum baca, antum lihat baik-baik, di sana dari 7 golongan ada 2 golongan dari orang-orang yang menyembunyikan amal solehnya. Siapa mereka? Yang pertama, rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lamu shimalahu ma tunfiqu yaminuh. Yang pertama adalah orang yang bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya nggak tahu. Kenapa digunakan kalimat ini? Karena ini orang sangat menyembunyikan amal ibadahnya. Jangankan orang yang jauh di luar sana, tangan kirinya saja nggak tahu. Itu perumpamaan. Maka lihat, dia mendapatkan naungan gara-gara dia sedekah sembunyi. Jangan ikutin tren. Sedekah nggak seberapa, nggak disebutkan di masjid, marah-marah. Kurang pak. Nama aku bukan itu, ulangi besok Jumat depan. Kurang pak, dokter Andesnya belum masuk. Padahal cuma berapa saja sedekahnya. Jangan, lebih selamat tidak ditahu. Kalaupun memang sudah menjadi peraturan masjid, harus diumumkan, katakan saja hamba Allah. Sudah, selamat kita. Terus kemudian, yang satunya siapa? Warajulun zakarallah khalian fafadat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah di kesendirian, jatuh air matanya. Ini tersembunyi nih. Orang nggak tahu dia nangis gara-gara takut kepada Allah, gara-gara mengagungkan Allah, dan tidak ada yang tahu. Kenapa? Dia sendirian, tersembunyi. Maka sebisa mungkin jadilah orang-orang yang menyembunyikan amal. Tapi kita nggak boleh memvonis orang yang menampakkan amal tidak ikhlas, ya, karena niat yang tahu hanya Allah. Tapi kita, kalau kita tidak bisa tahan lurusnya niat dengan menampakkan, sembunyikan saja, itu lebih selamat. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita lanjutkan kiat-kiat yang lainnya agar kita bisa ikhlas. Dan jangan pernah bosan dari pembahasan ikhlas ini jemaah sekalian. Karena bagaimanapun hebatnya ibadah kita, kalau tanpa niat yang ikhlas maka semuanya sia-sia. Nah, demikian, sudah terlanjur jauh ini. Kita langsung aja ya, kita tutupkan jemaah sekalian. Kita akhiri, semoga Allah berkahi dan semoga antum diberikan keistiqomahan, dan kita semua Allah jaga kita, keluarga kita, dan Allah berikan kita penutup hidup yang baik dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita akhiri demikian jemaah sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.